definisi dari sikap secara tradisional, Gordon Allport pada 1953 mendefinisikan bahwa sikap adalah keadaan mental dan syarat dari kesiapan yang diatur melalui pengalaman yang memberikan pengaruh dinamik atau terarah terhadap respon individu pada objek dan situasi yang berhubungan dengannya. Jadi definisi ini sangat dipengaruhi oleh tradisi tentang belajar dan juga ditekankan kepada pengalaman masa lalu individu dalam membentuk sikap yang ditawarkan sebagai kesiapan untuk selalu menanggapi keadaan dan menekankan implikasi perilakunya. Proses pembentukan dan perubahan sikap antara lain yang A. Adopsi, kejadian dan peristiwa yang terjadi berulang-ulang dan terus-menerus secara bertahap diserap ke dalam diri individu dan mempengaruhi terbentuknya sikap. B. Diferensiasi, hal-hal yang tadinya dianggap sejenis, berkembang sejalan dengan berkembangnya intelijensi, pengalaman dan usia yang kemudian dipandang tersendiri terlepas dari jenisnya. Yang C. Integrasi, pembentukan sikap terjadi secara bertahap dimulai dengan berbagai pengalaman yang berhubungan dengan hal tertentu sehingga terbentuknya sikap mengenai hal tersebut. Yang D. Trauma, pengalaman yang tiba-tiba mengejutkan, yang meninggalkan kesan mendalam pada jiwa orang yang bersangkutan. Pengalaman-pengalaman yang traumatis dapat menyebabkan terbentuknya sikap. Berikutnya, komponen yang membentuk struktur sikap. Yang pertama, komponen kognitif, yang dapat disebut juga dengan persepsual, yang berisi kepercayaan individu di mana gambaran tentang cara seseorang dalam mempersepsi objek, peristiwa, atau situasi sebagai sasaran sikap. Komponen ini adalah pikiran, keyakinan, atau ide seseorang tentang suatu objek. Kedua, komponen afektif atau emosional. Komponen ini merujuk pada dimensi emosional subjektif individu terhadap objek sikap, baik yang positif ataupun yang negatif. Lalu yang ketiga, komponen konatif. Komponen ini disebut juga komponen perilaku, yaitu komponen sikap yang berkaitan dengan kecenderungan bertindak terhadap objek sikap yang dihadapinya. Selanjutnya, tahapan terbentuknya sikap sosial. Sikap sosial terbentuk oleh adanya interaksi sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan sikap ialah pengalaman pribadi, kebudayaan, orang lain yang dianggap penting, media massa, lembaga pendidikan, dan lembaga agama, dan faktor emosi dalam diri individu. Sikap adalah evaluasi yang dapat mewarnai pengalaman kita terhadap hampir semua aspek yang ada di dunia. Seringkali, sikap bersifat eksplisit juga implisit. Sikap seringkali didapat dari orang lain melalui pembelajaran sosial. Sikap juga terbentuk berdasarkan perbandingan sosial, yaitu kecenderungan kita untuk membandingkan diri dengan orang lain untuk menentukan apakah sudut pandang kita tentang realitas sosial benar atau tidak. Seiring dengan bergeraknya kita menuju jejaring sosial yang baru, sikap dapat berubah dengan cepat sebagai upaya untuk menyesuaikan diri ketika jejaring sosial tersebut terdiri dari orang-orang yang memiliki sikap yang berbeda-beda. Kemudian, berikut tahapan proses terbentuknya sikap sosial. Yang pertama, sikap sosial terbentuk karena mengamati perilaku sosial orang lain. Yang kedua, sikap sosial juga terbentuk karena reward lalu punishment. Yang ketiga, sikap sosial terbentuk karena proses asosiasi sosial. Yang keempat, sikap sosial terbentuk karena pengalaman langsung di lingkungan sosial. Yang kelima, sikap terbentuk melalui pengamatan terhadap perilaku sosial. Selanjutnya tentang faktor yang mempengaruhi sikap sosial. Dari Abu Ahmadi 2009 membagi faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sikap, yaitu A. Faktor intern merupakan faktor yang terdapat dalam pribadi manusia itu sendiri. Faktor ini berupa daya pilih seseorang untuk menerima dan mengolah pengaruh-pengaruh yang datang dari luar. Pilihan terhadap pengaruh dari luar biasanya disesuaikan dengan motif dan sikap dalam diri manusia. Misalnya, orang yang haus akan lebih memperhatikan perangsang yang menghilangkan haus daripada perangsang-perangsang yang lain. Lalu yang B, faktor ekstern, merupakan faktor yang terdapat di luar pribadi manusia. Faktor ini berupa interaksi sosial di luar kelompok, misalnya interaksi antar manusia yang dengan hasil kebudayaan manusia yang sampai padanya melalui alat-alat komunikasi.
Fungsi sikap. Menurut Katz, pada 1964 dalam buku Wawan dan Dewi 2010, sikap mempunyai beberapa fungsi, yaitu yang pertama, fungsi instrumental atau fungsi penyesuaian atau fungsi manfaat. Fungsi tersebut berkaitan dengan sarana dan tujuan, sejauh mana objek sikap dapat dibentuk sebagai sarana atau alat dalam mencapai tujuan. Berikutnya, fungsi pertahanan ego merupakan sikap yang diambil oleh seseorang untuk mempertahankan egonya. Sikap tersebut diambil oleh seseorang pada waktu orang yang bersangkutan terancam keadaan dirinya atau egonya. Berikutnya C, fungsi sebagai pernyataan kepribadian. Sikap sering mencerminkan pribadi seseorang karena sikap tidak pernah terpisah dari pribadi yang mendukungnya. Oleh karena itu, dengan melihat sikap pada objek tertentu, orang dapat mengetahui pribadi. Lalu yang terakhir D, fungsi pengetahuan. Individu mempunyai dorongan untuk ingin mengerti dengan pengalaman-pengalamannya. Hal tersebut menunjukkan apabila seseorang mempunyai sikap tertentu terhadap suatu objek, menunjukkan tentang pengetahuan orang terhadap objek sikap yang bersangkutan.